Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adab dan akhlak adalah hal mendasar yang seharusnya ada dalam diri setiap manusia sebagai pedoman dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Untuk itu, kali ini kita akan melakukan sebuah sosial eksperimen sederhana kepada teman-teman semua untuk melihat dan mengetahui bagaimana adab serta akhlak yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaan pertama, apa Mbak terbiasa menyapa orang tua, guru, atau tetangga setiap hari? Mungkin ya, untuk apalagi untuk orang yang lebih tua ya, seperti orang yang orang tua, orang yang nenek-nenek, kakek-kakek, terus juga guru, ya tentunya saling menyapa ya, dan saya yang menyapa duluan biasanya. Pertanyaan kedua, Mbak pernah meminta maaf setelah berbuat salah? Ya mungkin kalau secara langsung saya sadar bahwa saya melakukan kesalahan, tentu sudah pasti saya minta maaf ya Mas. Cuma kalau namanya sebagai manusia, kalau hilaf kita tidak tahu melakukan sebuah kesalahan ya mungkin dimaklumi. Pertanyaan terakhir nih, bagaimana Mbak menanggapi berita atau informasi yang belum pasti kebenarannya? Sebagai selayaknya manusia, pasti kalau mendengar informasi yang buruk atau gimana ya mungkin sudah netting duluan ya pastinya. Tapi untuk yang belum diketahui biasanya saya mencari tahu dulu ya Mas sebelum memberikan argumen tentang informasi tersebut. Ya oke, mungkin itu saja dari saya. Terima kasih atas waktunya Mbak. Ya, sama-sama. Apakah Mas terbiasa menyapa orang tua, guru, atau tetangga setiap hari? Ya, terbiasa. Terbiasa Mas? Terbiasa, sangat terbiasa. Pertanyaan kedua, apakah Mas meminta maaf setelah berbuat salah? Ya, saya selalu minta maaf jika saya bersalah pada guru, orang tua. Pertanyaan terakhir nih Mas, bagaimana Mas menanggapi berita atau informasi yang belum pasti kebenarannya? Saya tidak langsung percaya karena itu bisa aja persoalan yang hoaks atau tidak terjadi. Apakah Mas terbiasa menyapa orang tua, guru, atau tetangga setiap hari? Ya kalau terbiasa, udah pasti terbiasa Mas. Karena itu kan juga bagian dari keluarga kita ya. Kita sehari-hari ketemu, ya pastilah kita harus menyapa dulu bila kita ketemu orang-orang tersebut. Mungkin untuk Masnya? Insya Allah kalau berpapasan pasti menyapa. Selanjutnya? Ya kalau dalam selama ini mah kurang lebih mah menyapa. Mungkin kalau kita papasan cuma nggak kelihatan orangnya pas enggak mungkin mah enggak gitu. Oh, terima kasih. Untuk Masnya? Sama Mas, menyapa pasti. Pasti menyapa ya Mas ya? Untuk pertanyaan kedua, pernahkah Mas meminta maaf setelah berbuat salah? Ya kalau kurang lebih pernah Mas meminta maaf. Karena kita melakukan kesalahan ya wajibnya kita minta maaf ke orang tersebut. Untuk Masnya? Pasti, insya Allah kalau yang kita menyadari ya berbuat salah, insya Allah saya selalu minta maaf duluan. Untuk Mas, pernah meminta maaf setelah berbuat salah? Pernah berbuat salah, pernah ya sekali lupa meminta maaf, kepikiran tuh di rumah, wah terus langsung di WA itu ya, wah minta maaf bisa, jadi minta maafnya nggak secara langsung gitu pas kejadian itu. Ya, terima kasih Mas. Untuk Masnya? Ya pasti kalau berbuat salah kita minta maaf karena ada rasa enak kalau kita berbuat salah gitu. Ya, baik. Lalu kita ke pertanyaan terakhir. Di sini bagaimana Mas menanggapi berita atau informasi yang belum pasti kebenarannya? Itu berarti berita yang belum pasti ya. Iya. Kita sih ketika mendengar itu kita harus mencari tahu dulu kepastian dari berita tersebut. Kalaupun itu udah benar-benar real sesuai fakta, nah baru kita percaya. Kalaupun itu belum benar kebenarannya, kita harus cari dulu, jangan dipercaya. Mungkin itu. Oh, kalau untuk Masnya? Oke, karena dunia digitalisasi sekarang sudah sangat jauh ya perkembangannya, pastinya kita harus sangat hati-hati terkait informasi-informasi yang belum pasti. Kita harus benar-benar cari dulu kebenarannya sesuai apa enggak gitu. Mungkin itu aja.
Mas, gimana untuk menanggapi berita yang belum pasti kebenarannya? Ya, saya setuju dengan sebelumnya karena di zaman sekarang, zaman teknologi udah sangat canggih gitu ya, banyak AI atau apa gitu ya. Jadi kita harus lebih baik lagi dalam memilah. Itu aja. Untuk Mas? Ya sama, pasti kita harus cari tahu dahulu ya apakah itu benar atau hoax, paling gitu sih. Mungkin itu saja sosial eksperimen dari teman-teman. Di tengah kemajuan zaman, adab dan akhlak seringkali dilupakan. Tapi, tahukah kamu bahwa keduanya adalah bagian penting dalam kehidupan kita sebagai seorang muslim? Mari kita bahas. Adab adalah tata krama, sopan santun, dan etika dalam bertindak. Sementara akhlak adalah perilaku atau karakter yang muncul dari hati. Nabi Muhammad SAW diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Maka, menjaga adab dan akhlak adalah bagian dari meneladani beliau. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Hujurat ayat 11 sampai 12 agar kita tidak saling mencela, menggunjing dan berprasangka buruk. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam juga bersabda, sesungguhnya orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmizi. Lalu, bagaimana contoh adab dan akhlak dalam kehidupan sehari-hari? Di antaranya, menyapa orang lain dengan senyuman, meminta izin sebelum memasuki ruangan, tidak berkata kasar baik di dunia nyata maupun di media sosial, menghormati orang tua, guru, dan orang lain, tidak menyebarkan hoaks. Jika adab dan akhlak diabaikan, dampaknya serius. Kita mudah saling benci, salah paham, bahkan merusak hubungan antar manusia. Tanpa akhlak, ilmu pun bisa menjadi racun. Maka perbaikilah adab sebelum menuntut ilmu. Mari kita mulai dari diri sendiri. Jadilah pribadi yang menyenangkan dan bermanfaat. Karena sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi sesama. Akhlak yang mulia akan membawa kita kepada kemuliaan di dunia dan akhirat. Adab dan akhlak bukan hanya untuk diketahui, tapi untuk diamalkan. Yuk kita jaga adab dalam setiap langkah, kita jaga akhlak dalam setiap ucapan dan tindakan. Karena Islam bukan hanya agama ibadah, tapi juga agama akhlak.